apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki. Soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak laan. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing nglibatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, ya sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat ya. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Rek, ya apa kabare? Yo apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki. Soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak laan. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing nglibatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, ya sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat ya. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, saya Putri Eka dari PMI Provinsi Jawa Timur. Pagi ini saya akan memulai podcast episode pertama dengan tema Anda stres? Sama, saya juga. Mengelola stres pada saat adaptasi kebiasaan baru. Pagi ini saya tidak akan sendirian karena saya ditemani oleh narasumber yaitu Mbak Nadia. Mbak Nadia adalah seorang promotor PSP dari PMI. Mungkin Mbak Nadia bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya adalah Mayuti Nadia Soraya Bulan. Dalam keseharian saya sering dipanggil dengan Nadia. Saya bergabung dengan PMI sejak tahun 2008 dan dengan spesialisasi bidang PSP atau Psychosocial Support Program. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nadia karena sudah bersedia untuk bergabung pada podcast kami pada episode pertama ini. Sebentar lagi saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan nih untuk Mbak Nadia. Oke Mbak Nadia, kita sampai di topik yang pertama nih. Karena kan topiknya kita adalah mengelola stres pada saat adaptasi kebiasaan baru. Nah, sebenarnya adaptasi kebiasaan baru itu apa sih? Terus apa dong bedanya sama new normal? Terima kasih Dek Putri atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab apa sih perbedaan antara new normal dengan adaptasi kebiasaan baru. New normal itu sebetulnya lebih pada keadaan yang terjadi pada saat ini. Sementara adaptasi kebiasaan baru, kita akan lebih berbicara mengenai perilaku yang ada di tengah masyarakat kita di era new normal ini. Oke, Mbak Nadia, saya mau tanya lagi nih. Di luar sana banyak sekali orang yang menyatakan bahwa saya udah bosan banget ada di rumah, saya udah bosan banget untuk tidak bekerja, berangkat ke kantor, atau bahkan anak-anak sering banget nih ngerasain bosan sekali, harus sekolah daring di rumah, dan lain sebagainya. Sebenarnya seberapa besar sih dampak pandemi COVID-19 ini pada setiap individu? Yang ingin ditanyakan adalah dampak pandemi. Baiklah, saya akan menjawabnya. Dampak pandemi pada setiap manusia ini berbeda-beda.
Karena yang harus kita pahami adalah daya resiliensi atau daya tahan untuk pengelolaan stres setiap orang itu tidak sama. Dan kita tidak bisa menyamaratakan antara si A dengan si B, kamu sama stresnya. No, tidak. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dan pasti dengan adanya pandemi ini berpengaruh sekali terhadap kondisi psikis dari setiap individu tersebut. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Itu penting sekali. Jangan mentang-mentang kita berada di rumah, stay at home, kemudian karena pandemi ini terus kita memutus tali silaturahmi dengan relasi-relasi kita, dengan kawan-kawan kita, dengan keluarga kita. Ingat bahwa support system yang terbaik itu adalah lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah dari keluarga, teman kita. Nah, dari mereka lah kita bisa mendapatkan dukungan-dukungan yang secara tidak langsung bisa kita yang secara tidak langsung akan sangat membantu diri kita sendiri. Nah, caranya bagaimana untuk memperoleh support system seperti itu tadi? Ya tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Nah, selalu kita bisa berkomunikasikan kekhawatiran kita bisa melakukan diskusi-diskusi ringan dengan kawan-kawan kita, dengan pasangan kita, atau dengan sahabat kita, atau dengan keluarga kita. Dan yang bagus lagi, kalau kita bisa melakukan hal yang positif dengan membantu dan mendukung teman atau saudara dan keluarga yang lain yang membutuhkan pertolongan kita di masa-masa sulit seperti ini. Karena sejujurnya, apa yang terjadi pada kita, pada keadaan ini, bukan hanya kita yang mengalami, tapi juga orang lain, individu-individu lain, lingkungan lain, manusia lain yang juga sama mengalami insiden kritis seperti kita ini. Nah, kemudian yang kedua, kita tetap beraktivitas di rumah. Jangan mentang-mentang kita ada stay at home, kita tidak do nothing atau tidak melakukan apa-apa. Kita harus tetap melakukan aktivitas yang positif tentunya di rumah kita sendiri. Nah, caranya apa? Kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai dan kita juga bisa mencari rutinitas harian baru. Rutinitas harian baru itu apa? Nah, kita harus tahu kita maunya apa, kita hobinya apa, kita kesukaannya apa. Nah, saya tidak akan mencontohkan jauh. Ada kawan saya sendiri yang karena WFH ini akhirnya dia berubah menjadi penulis. Padahal aslinya dia bukan seorang penulis, tapi karena WFH mau tidak mau dia harus mencari sesuatu yang bisa membuat dia tetap optimis, tetap terpacu untuk berkreasi, beraktivitas. Nah, salah satunya adalah dengan banyak mengikuti kegiatan pelatihan menulis, dan sehingga dalam masa pandemi ini kawan saya itu bisa menghasilkan beberapa buku dan menghasilkan banyak tulisan. Nah, dan itu sangat membantu dia sekali untuk melewati masa sulit seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk menjaga dan tingkatkan daya tahan tubuh kita. Selalu luangkan waktu kita untuk sedikit rileks. Itu penting. Kita harus memiliki waktu untuk me time kita sendiri. Kapan? Nah, itu tentukan sendiri. Bisa jadi ketika tengah malam anak-anak istirahat, kemudian atau sebelum tidur kita membaca buku atau yang lainnya. Nah, yang tahu apa sih yang kita sukai diri kita sendiri, dan kita harus mempunyai waktu untuk me time itu sendiri supaya kita rileks. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan asupan gizi dan juga konsumsi vitamin yang tepat untuk diri kita. Apa yang dibutuhkan untuk tubuh kita harus tahu. Dan kemudian lakukanlah olahraga yang ringan. Yoga misalnya, kemudian stretching misalnya. Nah, itu olahraga yang bisa kita lihat dari panduan YouTube. Dan terakhir adalah beri tubuh kita haknya, yaitu dengan beristirahat yang cukup. Jangan mentang-mentang kita di rumah 24 jam waktu kita gunakan untuk melakukan banyak aktivitas. Nah, tetap kita harus tahu kapan tubuh kita beristirahat dan tidur. Nah, itu dengan istirahat yang cukup, dengan tidur yang cukup, insya Allah itu akan sangat membantu kita ketika bangun itu fresh sekali. Dan yang terakhir adalah, belum terakhir ternyata, ada lagi juga, selalu berpikir positif dan optimis. Wah,
Kalau ada muncul rasa marah, rasa syok, rasa cemas, rasa bingung, rasa kecewa di masa-masa yang seperti ini, kita harus tahu bahwa ini adalah suatu reaksi yang normal di tengah situasi yang abnormal. Kok abnormal? Nah, apa yang kita alamin ini adalah suatu bencana sosial, bencana yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya dan kita tidak akan pernah tahu kapan berakhirnya. Nah, kalau sudah seperti ini dengan rentang waktu yang kita tidak pernah tahu, itu sudah sangat menjadi beban bagi diri kita sendiri. Nah, kalau kita muncul yang namanya stres, yang namanya jengkel, yang namanya marah, itu adalah suatu reaksi-reaksi yang normal karena memang situasinya benar-benar abnormal. Itu yang harus kita pahami. Nah, dan sebelumnya kita juga harus memahami kondisi yang sedang terjadi seperti apa dan kita menerima bahwa oh ya sudah, ini merupakan ketetapan, ini merupakan sesuatu yang memang harus terjadi dan memang harus dialami oleh diri saya. Bukan diri saya sendiri, tetapi ini juga dialami oleh seluruh dunia. Nah, itu. Terus kemudian kita juga harus proaktif dalam mengelola stres. Nah, proaktif dalam mengelola stres itu kita yang harus tahu cara pengelolaan stres ini yang baik dan tepat itu seperti apa. Kita sendiri yang paling tahu, karena yang mengenali diri kita sendiri ya kita, bukan orang lain. Dan selalu berpikir optimis. Ingat, tidak ada suatu permasalahan yang tidak ada akhirnya. Nah, pasti akan ada akhir dari setiap permasalahan, pasti akan ada jawaban dari setiap permasalahan yang telah terjadi. Dan yang terakhir, selalu berdoa. Sederhana, tapi itu sangat membantu kita secara spiritual. Kemudian dan tetap melaksanakan ibadah. Itu Mbak Putri jawaban saya mungkin. Apakah setiap individu itu juga akan merasakan stres yang mungkin sangat berlebihan atau bahkan individu mampu untuk dapat mengelola stresnya masing-masing? Jelas mampu, karena yang harus kita pahami adalah setiap individu itu, setiap manusia itu mampu untuk beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun manusia pasti bisa beradaptasi. Nah, ini menarik sekali seperti kata-kata dari Mbak Najwa Shihab bahwa apakah dengan adanya setelah pandemi ini semua akan sama? Oh, jelas tidak akan sama. Semuanya ini tidak akan seperti sebelum pandemi ini tadi, tetapi akan ada perubahan pada lingkungan kita, pada diri kita sendiri. Nah, tapi hebatnya manusia itu dia mampu untuk beradaptasi dalam setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya ini tadi. Mbak, saya mau nanya nih, gimana sih caranya mengetahui seseorang individu itu dalam keadaan yang tidak normal atau tidak seimbang? Mungkin dia terlalu bosan, terlalu tertekan terhadap sesuatu. Nah, gimana sih Mbak tanda dan gejalanya supaya masing-masing individu tuh tahu, oh ternyata aku sedang mengalami gangguan nih, gangguannya apa ya, dan gimana sih Mbak cara mengelolanya? Saya menjawab pertanyaan Mbak Putri yang selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui individu dalam keadaan tidak normal atau tidak seimbang dan bagaimana cara mengelolanya? Kita bisa mengetahui perubahan individu tersebut adalah dari perilakunya yang berubah secara umum. Misalnya saja, magernya dia menjadi berlebihan, hanya makan, minum, dan tidur. Dan tidurnya ini dalam durasi waktu yang tidak sewajarnya, lebih dari 8 jam. Kemudian biasanya dia yang ceria menjadi pendiam, biasanya dia yang pendiam atau sebaliknya menjadi lebih banyak omong. Nah, kemudian sensitivitasnya menjadi lebih tinggi, berubah. Kalau dia yang biasanya tidak mudah marah, ini menjadi lebih mudah marah. Kemudian dari yang biasanya tidak mudah tersinggung menjadi lebih mudah tersinggung. Nah, itu emosi-emosi negatifnya yang muncul yang biasa dia bisa kelola dengan baik, ini tidak. Nah, kemudian terjadi perubahan pola makan. Nah, kalau misalnya ada orang yang biasanya suka makan dalam hari-hari biasanya, ini menjadi tidak suka makan. Kemudian sebaliknya, kalau ada orang yang tidak suka makan menjadi lebih suka makan.
makannya dalam porsi yang banyak. Nah, ini perubahan-perubahan ini yang secara umum bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi kalau untuk mengetahui secara lebih mendalam dan lebih detail, nah itu kita perlu melakukan tes lanjutan yang bisa dilakukan oleh para ahli. Nah, terus apa sih Mbak yang harus kita lakukan untuk pengelolaan itu? Nah, ini tadi kita harus menerima, yang pertama, menerima bahwa kondisi yang terjadi ini adalah suatu kondisi yang merupakan bagian dari rencana Tuhan yang Maha Esa, dan kita menerima itu sebagai bagian yang sudah harus kita jalani. Nah, kita harus menjalin dan kita harus percaya bahwa semua ini tidak ada akhirnya, pasti akan berakhir pada akhirnya. Dan dengan menerima itu tadi, kita akan lebih mudah untuk menjalani masa-masa sulit kita ini tadi. Dan tentunya kita tidak sendiri, karena banyak sekali orang di luar sana yang juga mengalami kesulitan yang sama seperti kita. Nah, kemudian lakukan seperti tips peduli diri yang sudah saya utarakan di atas. Selalu menjalin komunikasi dengan keluarga dan teman, tetap beraktivitas di rumah, selalu menjaga dan tingkatkan daya tahan tubuh, selalu berpikir positif dan selalu optimis dan selalu berdoa. Karena yang terjadi sekarang ini merupakan bagian dari takdir Tuhan. Oke, terakhir nih ya Mbak, saya mau nanya nih, selama masa pandemi COVID-19 ini, mungkin Mbak Nadia pernah membuat sesuatu atau melakukan pelayanan PSP mungkin selama COVID-19 ini, mungkin bisa diceritakan untuk dibagi Mbak. Baiklah, yang pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini lebih pribadi rupanya pertanyaannya. Apakah Mbak Nadia pernah membuat sesuatu atau memberikan pelayanan pada saat pandemi ini? Jelas pernah dong. Kalau memberikan pelayanan selama pandemi ini, kami teman-teman PSP melakukan pelayanan edukasi online, baik melalui IG ataupun melalui webinar. Nah, ini secara bergantian. Kita live-nya bisa dengan kolaborasi dengan beberapa PMI kota yang ada di Indonesia dan juga dengan KSR Perti lainnya. Nah, ini kita melakukan pelayanan IG Live dan itu sudah terjadwal dan berkolaborasi juga dengan PK atau pelayanan keluarga, perawatan keluarga. Nah, untuk diri pribadi sendiri, saya terus terang saja selama pandemi ini berlangsung berubah menjadi seorang penulis. Karena sebelumnya saya memang suka dengan menulis, tetapi selama pandemi ini berlangsung, saya lebih menekuni secara serius dunia tulis menulis dengan melakukan dan mengikuti beberapa pelatihan online tentang jurnalistik, artikel, kemudian cerpen, dan saya juga beberapa kali mengikuti lomba literasi. Alhamdulillah beberapa karya saya sudah diterbitkan dan itu terjadi dalam masa sulit seperti ini dalam kurun waktu 6 bulan ini. Selain itu, selama pandemi ini juga kita juga melakukan pendampingan terhadap relawan-relawan yang positif terkonfirmasi COVID-19. Bagaimanapun juga mereka adalah rekan-rekan kita yang harus kita support dan kita dampingi dalam melewati masa sulit ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Nadia karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast episode pertama ini. Semoga apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia semuanya bisa bermanfaat bagi pendengar semuanya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi Mbak. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya senang sekali pada saat ini telah dilibatkan oleh PMI Jatim dalam rangkaian kegiatan podcast PMI Jawa Timur, dan semoga apa yang saya sampaikan banyak memberi manfaat dan bisa memberi manfaat bagi rekan-rekan semuanya dan juga masyarakat luas yang sama-sama sedang mengalami masa sulit saat ini. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun perbuatan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sehat juga Mbak Nadia. Pandemi corona hingga saat ini belum selesai. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini, karena penularannya sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 3M. Pertama, biasakan menggunakan masker dimanapun dan kapanpun.
Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Ketiga, menjaga jarak. Hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari bersama bergotong royong mencegah penyebaran virus corona. Disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur.